Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ana Davina Larasati dengan NIM 23070160015 dari kelas Psikologi 5A. Di video kali ini kita akan belajar tentang standar dalam asesmen psikologi komunitas. Apa itu asesmen psikologi komunitas? Asesmen dalam psikologi komunitas adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data psikologis, sosial, dan budaya suatu komunitas guna memahami dinamika, kebutuhan, dan potensi mereka. Berbeda dari asesmen klinis yang berfokus pada individu atau asesmen organisasi yang menitik beratkan pada efisiensi kerja, asesmen psikologi komunitas menekankan konteks alamiah atau natural setting dan dinamika kelompok dalam lingkungan sosial mereka. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset komunitas, tantangan psikologis, dan faktor budaya yang memengaruhi kesejahteraan kolektif, sehingga dapat merancang intervensi yang relevan dan memberdayakan. Selanjutnya, standar dalam asesmen. Standar dalam asesmen sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya akurat dan objektif, tetapi juga etis dan sensitif terhadap keragaman komunitas. Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia, standar asesmen mencakup prinsip-prinsip yang melindungi hak individu dan komunitas, seperti kerahasiaan dan keadilan. Dalam konteks psikologi komunitas, standar ini juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal seperti kolektivisme yang dominan di masyarakat Indonesia untuk menghindari bias interpretasi. Berikutnya ada standar utama dalam asesmen psikologi komunitas. Yang pertama, standar objektivitas dan validitas. Yang kedua, standar etika. Yang ketiga, standar teknis. Dan yang keempat, standar pelaporan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, standar objektivitas dan validitas. Objektivitas data harus bebas dari bias subjektif, menggunakan instrumen dengan reliabilitas dan validitas tinggi. Maksudnya, dalam asesmen, data yang dikumpulkan tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi peneliti, supaya hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Harus memakai alat ukur seperti instrumen tes atau kuesioner yang sudah terbukti reliable atau konsisten hasilnya, dan valid, yaitu benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur. Validitas konteks instrumen harus disesuaikan dengan budaya, bahasa, dan norma komunitas untuk memastikan relevansi. Artinya, alat ukur yang digunakan tidak boleh asal ambil dari luar, tapi harus disesuaikan dengan kondisi komunitas tertentu. Apabila tidak, hasilnya bisa menyesatkan karena tidak sesuai dengan cara pandang, kebiasaan, atau bahasa komunitas yang dinilai. Contohnya, kuesioner yang digunakan di komunitas pedesaan harus diadaptasi ke bahasa lokal dan konteks budaya. Selanjutnya, standar etika. Yang pertama, informed consent. Komunitas harus diberi informasi jelas tentang tujuan dan resiko asesmen. Artinya, sebelum asesmen dilakukan, komunitas harus tahu dulu tujuannya apa, manfaatnya apa, dan juga apa saja resiko yang mungkin muncul. Jadi, mereka bisa memutuskan dengan sadar apakah mau ikut atau tidak tanpa ada paksaan. Yang kedua, kerahasiaan. Data sensitif harus dilindungi untuk mencegah stigma atau pelanggaran privasi. Maksudnya, hasil asesmen misalnya data kesehatan mental, kondisi ekonomi, atau konflik internal tidak boleh disebarkan sembarangan. Apabila bocor, bisa menimbulkan stigma negatif atau merugikan komunitas. Jadi, harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, keadilan. Asesmen tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan gender, usia, atau etnis. Maksudnya, asesmen harus dilakukan secara adil ke seluruh anggota komunitas,
Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang perempuan atau laki-laki, muda atau tua, atau dari suku tertentu. Semua punya hak yang sama untuk dinilai secara objektif. Yang ketiga, standar teknis. Dalam standar teknis ada 3 poin. Yang pertama, psikometri. Instrumen harus memenuhi standar psikometri seperti validitas dan reliabilitas. Artinya, alat ukur yang dipakai dalam asesmen harus terbukti valid, mengukur apa yang harusnya diukur, dan reliable, hasilnya konsisten apabila diulang, jadi datanya bisa dipercaya dan benar-benar menggambarkan kondisi komunitas. Yang kedua, konteks alamiah. Metode seperti psikoetnografi atau observasi digunakan untuk menangkap perilaku dalam setting asli. Maksudnya, asesmen sebaiknya dilakukan langsung di lingkungan nyata komunitas, bukan di tempat buatan atau laboratorium. Dengan metode seperti psikoetnografi, mengamati budaya dan interaksi sosial, atau observasi langsung. Hasilnya lebih natural dan sesuai realitas sehari-hari. Yang ketiga, data terkini. Hasil asesmen tidak boleh didasarkan data yang kadaluarsa, maksimal 2 tahun. Artinya, data yang dipakai harus terbaru karena kondisi komunitas bisa cepat berubah. Apabila memakai data lama, lebih dari 2 tahun, bisa jadi sudah tidak relevan lagi dan membuat intervensi yang dirancang tidak tepat sasaran. Yang terakhir, standar pelaporan. Dalam standar pelaporan terdapat 3 poin. Yang pertama, kejelasan. Laporan harus mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Artinya, laporan asesmen tidak boleh ditulis dengan bahasa yang terlalu teknis atau rumit. Harus disajikan dengan jelas dan sederhana supaya semua pihak yang berkepentingan, misalnya tokoh masyarakat, pemerintah lokal, bisa memahaminya dengan baik. Yang kedua, relevansi. Laporan harus sesuai dengan tujuan asesmen, seperti mendukung intervensi komunitas. Maksudnya, isi laporan tidak boleh melebar ke hal-hal yang tidak perlu. Fokusnya harus sesuai dengan tujuan awal asesmen. Misalnya untuk merancang program kesehatan mental, pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat. Jadi hasilnya bisa langsung dipakai. Yang ketiga, akuntabilitas. Penyusun laporan bertanggung jawab atas keakuratan dan implikasi hasil. Artinya, orang yang membuat laporan harus jujur dan teliti dalam menyajikan data. Apabila ada kesalahan atau bias, merekalah yang bertanggung jawab. Selain itu, penyusun laporan juga harus mempertimbangkan dampak dari hasilnya supaya tidak menyesatkan atau merugikan komunitas. Selanjutnya, kesimpulan. Standar asesmen psikologi komunitas memastikan proses yang objektif, etis, dan relevan budaya. Objektivitas dan validitas menjamin data akurat, etika melindungi hak komunitas, teknis mendukung metode kontekstual seperti psikoetnografi, dan pelaporan yang jelas mendukung intervensi efektif. Standar ini memperkuat pemberdayaan komunitas dan kesejahteraan psikologis. Yang terakhir, ada referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.